Nanti Anda akan temukan kaitannya dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria minta berdiri di Kabul, kita belum minta sudah ditunggu. Perhatikan hadisnya, hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ussimatis salatu baini wa baina 'abdi 'ala nisfaini. Salat dibagi dua bagian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al. Kalau hambaku benar menunaikan salatnya sebagai hak aku dan kewajibannya, maka kewajibanku pertama kepadanya mengabulkan apapun yang dia minta dalam salatnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, jika hamba memulai dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi, maka Allah langsung menjawab, hambaku sedang memujiku. Maka kalau sedang sholat, rasakan diawasi Allah. Anda sholat yang nonton malaikat, ya, maka pastikan bacaannya enak, nyaman di hati. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, asna alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu, saya cepat, kalau hamba membaca maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi, Allah menjawab, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang lihat poinnya. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau hamba membaca sampai di kalimat ini, ya Allah, sekarang aku menyembah seperti Engkau perintahkan hanya kepadamu. Dan aku punya persoalan dalam hidup. Dan Engkau maha tahu. Aku minta solusi hanya kepadamu. Qala Allah azza wa jalla, Allah jawab, hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar salatnya dari mulai takbir sampai bacaan ini, masa'ala, apapun yang dia minta sekarang aku kabulkan. Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu bila imannya sejati pasti menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Bagaimana menunjukkan keimanan yang sejati itu? Ayat 2-nya. Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Ternyata salatnya dulu. Letaknya sebelum zakat loh, sebelum beraktivitas. Ayat 3-nya kan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ayat 4-nya walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan Anda kalau berhijrah, yang pertama diberi bukan harta. Kalau motivasi Anda hijrah mendapatkan harta, salah Anda. Capek pasti. Bikin apapun capek. Kalau Anda ibadah untuk dapat kedudukan, capek. Capek. Tapi niatkan benar karena Allah. Selama kita salat. Ribuan kali ruku', ribuan kali sujud. Apakah salat yang dilakukan sudah membuat diri kita menjadi tenang? Apakah sudah merasa dekat dengan Allah sehingga semua kegiatan merasa terawasi? Kata-katanya baik, pandangannya terukur. Apakah salat menjadikan doa kita sudah terkabul? Apakah salat menjadikan diri sudah lebih baik? Dari awal bacaan pokoknya sama semua. Kenapa hasilnya bisa beda? Sumbernya hanya dua masalahnya. Satu, boleh jadi orang salat itu kata Allah karena kurang khusyuk dalam salatnya. Dua, karena ada orang yang salat, tidak mengerti, tidak memahami apa yang dia baca dan dia lakukan dalam sholatnya. Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Sabar aja nggak mudah kan? Khusyuk itu di atas sabar. Dan sholat itu lakabiratun, pakai lamnya taukid, penguat. Sungguh kalau tidak serius, tidak benar, akan dirasakan berat. Tapi kalau khusyuk sudah ada, belum dipanggil udah siap-siap. Nah, siapa orang khusyuk itu? Ketika Allah menyampaikan kata khusyuk, ternyata persiapannya dimulai sebelum salat. Bahwa ia menguatkan kepada dirinya akan menghadap kepada Rabbnya. Saat masih dalam kandungan, usia 4 bulan, roh ditiupkan, terjadi dialog. Allah mengambil komitmen dari setiap anak cucu Adam dengan mengatakan begini. Perhatikan kalimatnya. Alastu bi rabbikum. Siapkah engkau, bahasa kitanya, untuk berkomitmen menjadikan aku sebagai Rabbmu? Di masjid itu kan cuma 2 panggilan kan? Kalau bukan panggilan untuk sholat, ya kan? Yang kedua apa? Meninggal kan? Telah meninggal dunia, gitu kan? Perhatikan. Wa annahum ilaihi raji'un. Itu rasakan. Mungkin itu panggilan untuk kembali kepada Allah. Kita tiap hari dipanggil Allah. Siapa yang bisa memastikan kapan dia pulang? Kenapa nggak merasakan bahwa panggilan sholat itu mungkin panggilan pulang kita? Dan tidak ada yang paling indah kecuali pulang dalam keadaan sujud.